Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga istiqomah. Kita bersyukur pada Allah diberi banyak fasilitas dan juga banyak hidangan serta banyak menu di bulan Ramadan ini. Hidangannya prasmanan, tinggal mengambil, tinggal menikmati. Ada banyak pilihan. Ada pilihan yang wajib dan ada pilihan yang sunnah. Yang wajib harus ditunaikan, sementara yang sunnah sifatnya pilihan. Yang wajib kita tunaikan sebagai standar. Dan di antara yang wajib yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah ada as-siyam, kemudian ada Al-Quran, dan juga ada az-zakah. Ada puasa, ada Al-Quran, serta ada zakat dan sedekah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting kemudian ketika menikmati fasilitas Ramadan itu kita pasang target. Target apa yang perlu kita pasang agar kita mendapatkan manfaat secara optimal. Dan target ini perlu kita luruskan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah target interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Baru saja kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu saya tanya misalnya, Bapak Ibu targetnya apa dengan membaca Al-Qur'an tadi? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ingin dapat apa dengan bacaan Al-Qur'an tadi? Ingin dapat apa Bapak Ibu? Dapat pahala. Dapat pahala. Tidak salah. Bila kita membaca Al-Quran kemudian berharap pahala dari Allah, tidak salah. Sebab memang secara khusus Al-Quran itu sebagai media untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Dan saking besarnya kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa tiap huruf itu ada kebaikan dan kebaikannya setara dengan 10. Jadi al-hasanatu bi asyri amsalihha. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya untuk dicari pahalanya, tidak hanya untuk dikejar pahalanya, tetapi ada hal-hal yang semestinya ditargetkan oleh seorang muslim dengan Al-Quranul Karim, mengingat Al-Quran itu kitab kehidupan. Karena Al-Quran kitab kehidupan, diupayakan mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya terkait dengan kehidupan yang saat ini kita jalani. Kalau pahala itu biasanya kan identik dengan manfaat akhirat, ya. Pahala itu identik dengan manfaat akhirat, sementara Al-Quran itu kitab kehidupan, agar banyak dimanfaatkan untuk kehidupan ini. Sehingga di dalam momen syahrul Al-Quran ada tekad yang perlu kita camkan dalam diri kita. Apa yang ingin kita dapatkan dengan Al-Quranul Karim? Yang pertama, kita membaca Al-Quran itu tidak sekedar untuk mendapat pahala, tapi yang pertama adalah untuk mendapatkan ilmu. Targetnya adalah al-ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Kenapa untuk mendapatkan ilmu? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155,
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, ini adalah kitab, anzalnahu, kami turunkan kitab itu, mubarakun, diberkahi, fattabi'uhu, maka ikuti kitab itu, wattaqu, bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Di dalam tafsir Sa'di, As-Sa'di itu menyebutkan begini, kalimat kitabun anzalnahu mubarakun maknanya adalah fihi al-khairu al-kathiru wal ilmu al-ghaziru. Dalam Al-Quran itu ada al-khairu al-kathiru, kebaikan yang banyak, wal ilmu al-ghaziru, ilmu yang melimpah, bahkan wa huwa alladzi tustamaddu minhu sairul ulum. Al-Quran itu adalah kitab yang dijadikan sebagai referensi dari semua ilmu. Jadi Al-Quran itu diturunkan mengandung al-ilmu al-ghazir, ilmu yang melimpah. Masalahnya ketika kita tidak mentargetkan untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran, kira-kira dapat ilmunya apa tidak Bapak Ibu? Karena tidak mentargetkan, tidak dapat. Karena kita mentargetkan pahala, maka dapatnya apa Bapak? Pahala. Nah sekarang kita targetkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Kalau tadi As-Sa'di mengatakan fihi al-khairu al-kathir, dalamnya ada kebaikan yang banyak, dan di dalamnya ada al-ilmu al-ghazir, ilmu yang melimpah. Apa kemudian ilmu yang kita dapatkan? Contoh, tadi kita membaca Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya. Beberapa ayat tadi saya copy hadirin. Ya, beberapa ayat yang kita baca tadi saya copy, kemudian saya akan sampaikan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya yang kita baca tadi ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa merasakan kematian. Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'un, kepada kami akan dikembalikan. Kira-kira ilmu apa yang kita dapatkan di sini? Fihi al-ilmul ghazir, dalamnya ada ilmu yang melimpah. Ada ilmu tentang kehidupan. Ada ilmu tentang kehidupan yang bercerita tentang hakikatnya, bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Kehidupan di dunia ini hanya sifatnya mampir saja, sifatnya transit. Maka Rasulullah itu menjelaskan bahwa perumpamaan antara seorang manusia dengan kehidupan ini seperti musafir yang berlalu, kemudian fastadalla tahtas syajarah, dia kemudian berteduh di satu tempat, transit. Thumma roha wa tarokaha, kemudian dia pergi meninggalkannya. Nah, ketika kemudian kehidupan ini sifatnya transit dan pasti akan ditinggalkan, biasanya hadirin, orang kalau transit itu niatnya terus-terusan di situ apa tidak Pak? Panjenengan kalau transit singgah pasti sementara saja. Yang dilakukan apa Bapak Ibu saat itu? Ketika transit yang dilakukan apa? Istirahat untuk menyegarkan kembali. Nah, cuma begini, cara istirahat ketika transit di rest area itu beda. Cara istirahat di dalam mengisi kehidupan dunia. Kalau Rasulullah cara istirahatnya itu bilang kepada Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, segarkan kami, istirahatkan kami. Padahal yang diminta itu azan. Jadi azan itu, sholat itu menyegarkan, mengembalikan kembali stamina kita setelah boleh jadi
kita menghadapi kelelahan-kelelahan di dalam menjalani kehidupan. Nah, kita di situ ada al-ilmul ghazir, ilmu yang melimpah, perlu ditargetkan. Saya membaca Al-Quran untuk mendapatkan ilmu, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang cara di dalam mengisi kehidupan. Ketika kita paham wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnah, kami uji mereka dengan keburukan dengan kebaikan sebagai ujian. Kalau kita tidak mentargetkan ilmu, kita tidak tahu Bapak Ibu kalau selama ini kita ujian. Sementara orang yang merasa dalam suasana ujian dengan tidak dalam suasana ujian itu berbeda sikapnya. Panjenengan masih ingat dulu ketika sekolah atau kuliah, saat-saat ujian itu apa yang dilakukan hadirin? Belajar, mempersiapkan, bahkan direwangi dengan puasa. Ya, puasa sunnah Senin Kamis. Setelah selesai ujian, ya enggak puasa. Ketika kok ada teman yang masih puasa, ditanya, "Loh, memangnya masih belum selesai ujiannya?" Ketika kita tidak mentargetkan ilmu, kita tidak menyadari bahwa saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditargetkan. Begitu juga tadi saya copy juga ayat yang kita baca, ayat ke-33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing bergerak fi falakin yasbahun. Kalau tadi semua kata As-Sa'di, semua ilmu diambil dari Al-Quran, maka kemudian pertanyaannya adalah, matahari itu bergerak apa tidak? Bulan itu bergerak apa tidak? Al-Quran menyebutkan kullun fi falaki yasbahun. Kata yasbahun itu dalam bahasa Arab itu sabaha yasbahu, itu artinya berenang Bapak Ibu. Berenang, bergerak. Sehingga kemudian ada ilustrasi yang disampaikan oleh Dr. Kahil tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Pergerakan matahari, bumi dan matahari, bulan dan matahari serta bumi itu seperti berkejar-kejaran. Ya, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam, berkejar-kejaran, terus berputar berkejar-kejaran. Kullun fi falaki yasbahun. Kemudian bisa digali lagi, mengapa menggunakan kata-kata yasbahun? Mengapa kok seperti berenang dan lain sebagainya? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ilmu bersumber dari Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu, target untuk mendapatkan ilmu. Al-Quran itu ada ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang cara mengisi kehidupan, ilmu tentang cara menyikapi kehidupan. Ketika menghadapi ujian bagaimana? Setelah kita diberitahu bahwa hidup itu dinamis, terjadi perputaran, apa kemudian yang harus kita tunjukkan? Kemudian apa kemudian sikap yang harus kita terima, yang harus kita sikapi ketika kita berada dalam perputaran hidup itu di atas atau ketika di bawah? Itu kita bisa menyikapi dengan tepat bila ada target ilmu yang ingin kita dapatkan dari Al-Quranul Karim. Jadi di Ramadan ini interaksi saya dengan Al-Quran, pertama targetnya adalah untuk mendapatkan ilmu. Tapi Ustadz bahasanya bahasa Arab. Nah, karena kita bukan orang Arab, tetapi Allah menjamin dengan kalimatnya walaqad yassarnal Qur'an, kami mudahkan Al-Quran itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sebetulnya sudah dimudahkan oleh Allah, tinggal mau atau tidak orang itu mengambil pelajaran atau mempelajarinya, itu saja.
Bila kita orang Indonesia, jangan khawatir, Allah telah menjamin memudahkan. Saat kita beli Al-Quran, kemudian tidak bisa bahasa Indonesia, tidak paham bahasa Arabnya, ada Al-Quran yang di samping kanan kirinya bahasa Indonesianya. Bahkan ada Al-Quran yang samping kiri kanannya ada tafsirnya. Kalau toh misalnya saya tidak bisa membaca Al-Quran, Ustaz, ada Al-Quran itu yang diterbitkan, tinggal didudul saja panjenengan bisa mendengarnya dan ada bunyinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi target pertama adalah membaca Al-Quran untuk mendapatkan ilmu. Karena kita bukan orang Arab, memang ada tahapan yang perlu kita lalui. Apa tahapannya? Setelah membaca Al-Quran, kita baca terjemahnya. Oke. Kalau orang Arab nggak perlu pakai terjemah. Yang saya tahu mereka kalau baca Al-Quran itu nggak pakai terjemah, Pak, orang Arab itu, Pak. Oke. Di Masjid Nabawi itu yang dibuka itu, oke, nggak ada terjemahnya, kecuali yang dikhususkan untuk orang Indonesia. Tapi jangan khawatir. Justru dengan keterbatasan itu, ilmu tentang Al-Quran itu perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Sepertinya hanya ada di Indonesia, mungkin di negara lain juga ada. Kalau di Arab tidak terjadi. Di Indonesia ini hadirin, ilmu tentang cara cepat membaca Al-Quran itu seabrek-abrek metodenya. Saya sekitar 10-an tahun di Arab itu belum menemukan orang Arab membaca buku cara cepat baca Al-Quran. Coba panjenengan hitung ilmu tentang metode membaca Al-Quran itu. Ada Iqra, ada Qiraati, ada Tilawati, ada Tarbawi, ada Granada. Masya Allah luar biasa banyaknya. Tapi jangan khawatir, belum tentu juga orang Arab itu mampu dengan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu beda dengan bahasa biasa. Cara mempelajarinya juga beda, pengucapan hurufnya juga beda. Sehingga ya, ada juga mahasiswa Indonesia itu yang diminta oleh dosennya orang Arab, orang Sudan, untuk mendampingi orang-orang Sudan belajar membaca Al-Quranul Karim. Karena memang perlu dipelajari. Jadi targetnya adalah target mendapatkan ilmu, bukan sekedar mendapatkan pahala. Sebab Al-Quran itu kitab kehidupan, isinya ilmu tentang kehidupan. Maka hadirin kita gali pelajari ilmunya itu. Ilmu apa saja? Kalau kata As-Sa'di itu alladzi huwa tustamaddu minhu sairul ulum. Semua ilmu ada diambil dari Al-Quranul Karim. Tinggal kemudian kita merujuknya atau tidak. Ya. Yang ahli fisika merujuk pada Al-Quran atau tidak. Sementara tadi sudah disebutkan asy-syamsu wal qamar, al-lailu wan nahar, siang dan malam, matahari dan bulan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk target pertama, al-ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu, targetnya adalah al-amalu. Saya membaca Al-Quran, targetnya adalah amal, bukan sekedar pahala. Bukan sekedar pahala. Tadi Al-An'am 155 Allah menyatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dalam tafsir At-Tabari dimaknai begini, fattabi'uhu. Artinya kan ikuti. Ai faj'aluhu imaman tattabi'unahu wa ta'maluna bima fihi. Maksudnya adalah jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam. Imam itu posisinya di mana, Bapak Ibu? Di depan. Nah, setelah diletakkan di depan, kemudian kita mengikuti arah kemana Al-Quran itu berjalan. Fattabi'uhu. Makna yang lain adalah wa ta'maluna bima fihi. Kemudian kalian mengamalkan apa yang dikandungnya. Masalahnya adalah ketika tak ada target amal dengan Al-Quranul Karim, kira-kira kita ini sudah mengamalkan atau belum tidak tahu. Al-Quran ada 30 juz. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.
Kira-kira yang sudah kita lakukan yang mana? Sehingga kemudian perlu ditargetkan. Kalau saya sebagai seorang suami misalnya, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, lelaki pemimpin bagi perempuan, suami pemimpin bagi perempuan. Kalau targetnya hanya untuk dapat pahala, apakah kemudian orang termotivasi untuk melaksanakan ayat ini? Tidak. Kalau toh dia tetap bekerja mencari nafkah, masalahnya adalah dia bekerja mencari nafkah itu dalam rangka mengamalkan Al-Quran atau dalam rangka karena takut dimarahi istri kalau di rumah saja. Ya. Ya. Beda nanti nilainya. Jadi bapak-bapak kalau bekerja dari pagi berangkat, kenapa Pak sampean kok kerja? Ini perintah Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beda dengan kenapa Pak sampean kok bekerja terus, enggak pulang-pulang? Lah iya aku nek mulai lho diuring-uring sama ujub. Nilainya beda. Jadi targetnya adalah target al-amalu. Kemudian banyak para pejabat yang membaca Al-Quranul Karim. Tapi masalahnya kalau hanya targetnya mendapatkan pahala adalah dia lupa kalau menjadi pejabat itu diminta untuk masuk surga dengan jabatannya itu. Ada ayat misalnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, dan hendaknya engkau menghakimi secara adil. Kalau membaca ayat ini sementara targetnya hanya pahala saja, sadar enggak kalau disuruh untuk amanah? Sadar enggak kalau disuruh untuk adil? Sulit. Itu bagi seorang pejabat. Begitu juga bagi seorang ilmuwan. Ketika membaca ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama, adalah ilmuwan. Pertanyaannya, kalau membaca Al-Quran tadi hanya targetnya dapat pahala, kira-kira melahirkan takut pada Allah apa tidak? Sisi ilmu yang dia pelajari dan yang dimiliki itu belum tentu. Belum tentu. Terus kemudian ketika orang-orang kaya memiliki harta yang melimpah, hartanya tersimpan dan tak termanfaatkan, terus kemudian membaca ayat Al-Quranul Karim tentang infak, kemudian tentang berbagi, tentang disuruh untuk mendayagunakan dan memanfaatkan semua yang dimilikinya, terus kemudian tidak boleh mubadzir dan menyia-nyiakan kepemilikan, tergerak enggak untuk melakukannya? Susah, karena targetnya hanya untuk mendapatkan pahala. Sementara target amal dengan ayat-ayat yang dibaca tidak ditargetkan dalam hidupnya. Jadi targetnya adalah al-amal. Termasuk juga ketika kita berpuasa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat. Kalau misalnya ditanya, kenapa sampean sholat? Kenapa sampean puasa? Mungkin kita tidak menjawab, ini perintah Al-Quran. Kenapa jawabannya tidak ada kalimat ini perintah Al-Quran? Sebab ke ayat yang kutiba alaikumusiyam atau aqimus sholat, saat kita membacanya targetnya pahala. Bukan, oh ini ayat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku melakukannya. Makanya Muhammad Iqbal itu bercerita, dulu bapakku itu berpesan begini, nak, kamu kalau baca Al-Quran yakini bahwa seolah-olah Al-Quran itu ditujukan kepadamu, bukan kepada yang lain. Jadi ketika diperintah sholat, itu perintah untukmu. Ketika diancam neraka, itu kamu yang diancam, bukan orang lain. Target yang kedua adalah al-amalu. Target yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, targetnya adalah al-munajatu. Targetnya munajat, dialog, berbisik, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, komunikasi dengan Allah itu hadirin, temanya banyak, temanya beragam. Bapak Ibu dalam rumah tangga, kira-kira kalau komunikasinya tentang itu saja, bosan apa tidak Bapak Ibu?
Jenengan ceritanya hanya itu saja, dikomentari sama ibu-ibu, dibaleni bolak-balik apa ceritanya. Wingi wis ya. Nah, masalahnya ketika kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau komunikasinya pakai qul huwallahu ahad terus kira-kira bagaimana? Ya jadi enggak apa-apa karena Rasulullah SAW itu pernah diwaduli sama sahabat yang lain. Mereka datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ada di antara kami itu kalau jadi imam terus yang dibaca itu qul huwallahu ahad." Di rakaat pertama mesti qul huwallahu ahad, rakaat kedua juga qul huwallahu ahad. Yang bersangkutan dipanggil, "Apa benar?" "Iya." "Kenapa kok seperti itu?" "Karena aku senang." Nah, karena senangnya pada qul huwallahu ahad itu masuk ke dalam surga, hadirin. Itu kalau qul huwallahu ahad. Masalahnya jenengan kan bukan karena senang baca qul huwallahu ahad itu. Okay. Jadi komunikasi al-munajat. Ada cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Beliau berkata, "Sa'altu as-Sufyan, qultu ar-rajulu idza qama ila sholati ayyi syai'in yanwi bi qiraatihi wa sholatihi." Bertanyanya begini, kalau ada orang sholat kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, niat apa yang pas? Jadi ketika sholat membaca Al-Quran itu diniati apa? Jawabannya adalah yanwi annahu yunaji rabbahu, niati komunikasi dengan Tuhannya. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jelas sekali, itu ada hadis yang menyebutkan ini milikku, ini milik hambaku dan seterusnya, menunjukkan komunikasi itu. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bahwa bila ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quranil Karim, fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sima'ihi, fokuskan hatimu saat membacanya dan saat mendengarnya. Sebab apa? Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kita Bapak Ibu ketika berkomunikasi dengan orang, kalau yang bersangkutan tidak memperhatikan kan kadang-kadang kayak bagaimana gitu. Nah, Allah lebih berhak untuk kita dengar dengan baik, dengan telinga kita, dengan hati kita secara seksama. Targetnya adalah al-munajat. Baru yang keempat Bapak Ibu, targetnya adalah untuk mendapatkan pahala. Targetnya untuk mendapatkan pahala untuk manfaat nanti di akhirat. Jadi itu 4 target. Semoga di bulan Ramadan ini hidangan Al-Quranul Karim bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu. Oh, berarti saya harus lanjutkan dengan baca terjemahnya. Kalau bisa juga membaca tafsirnya, bertanya kepada kiai, banyak ustadz, para ulama yang memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Targetnya adalah amal. Setiap ayat yang dibaca tidak terlewat begitu saja. Dalam tradisi para sahabat, mereka mengatakan, kami kalau baca Al-Quran tidak pindah ayat sampai kemudian kami mengamalkannya. Setelah kami amalkan, baru kemudian pindah ayat. Alhamdulillah Ustadz, berarti saya ini seperti para sahabat. Kenapa? Kami selama ini nggak pindah-pindah Ustadz, karena belum. Nggak, masalahnya para sahabat itu membaca langsung mengamalkan. Seperti Abu Qatadah, turun ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tak mendapati kebajikan yang sempurna sampai menginfakkan yang disenangi. Langsung beliau menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, katanya ada ayat seperti ini, aku punya kebun ya Rasul, kebun ini aku sedekahkan. Langsung Pak, sehingga langsung pindah ayat. Nah, semoga kita sama seperti para sahabat, segera merespon, kemudian segera pindah ayat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.